Alhamdulillah. Saya bilang, ini grup apa ini yang bilang kayak gini? Sebenarnya di mana? Saya sangat kaget. Grup apa ini? Kadang si Mary meninggal dunia. Kadang dia nggak bilang ini, loh kok bisa gitu. Nah, saya pikir, kenapa kok kadang bilang kok bisa ya? Mungkin tidak bisa ya. Selamat jumpa. Sebuah acara untuk mengenang Ibu Mary Darmadi. Bagi yang belum kenal, lewat video ini supaya saudara bisa mengenal siapa Ibu Mary Darmadi. Buat kami, Yayasan Pelayanan Desa Terpadu di Nabire, dan buat anak-anak yang tinggal bersama kami di asrama, sungguh kami merasa kehilangan satu sosok yang luar biasa dalam pengabdiannya kepada Tuhan dan kepada anak-anak Papua. Saudara, Ibu Mary Darmadi datang ke Nabire pada tahun 1995 bersama suami dan 3 orang anaknya, tanpa tahu apa-apa tentang Nabire. Walaupun mereka pasti dengar kata Papua, tapi sesungguhnya mereka nggak punya bayangan. Karena satu peristiwa, satu kejadian, mereka ingin bisa menikmati suasana dan hidup yang baru, jauh dari hiruk pikuknya Jakarta. Maka ada seorang hamba Tuhan namanya Ibu Pendeta Maria Senjaya yang memberitahu, kalian pindah ke Nabire. Kami nggak kenal, mereka pun nggak kenal kami, tapi karena ketaatan mereka tiba. Nah, selama 25 tahun mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi untuk masa depan anak-anak Papua, maka Ibu Mary Darmadi mengambil keputusan untuk jadi bendahara buat yayasan pelayanan kami. Wow, awal-awal jadi bendahara, Ibu Mary sudah sangat-sangat capek dan lelah. Kenapa? Karena guru terus bertambah, jumlah anggota tim juga bertambah, anak-anak di asrama juga bertambah, otomatis kebutuhan pelayanan desa terpadu di Nabire bertambah. Tapi uang, waktu itu kami betul-betul kesulitan untuk menghadapi semuanya. Nah, di situ Ibu Mary itu berkali-kali menyerah, nggak sanggup karena yang minta uang banyak tapi uang nggak ada. Kami pun sebagai pengurus yayasan sungguh-sungguh kerepotan. Kami bisa merasakan beban yang Ibu Mary Darmadi tanggung, tapi luar biasa. Tiap kali mau menyerah, Roh Kudus datang. Tuhan Yesus menghibur, harus terus. Didukung oleh suami yang luar biasa, didukung oleh anak-anak yang luar biasa. Maka sampai hari terakhir hidupnya, Ibu Mary Darmadi tetap menjadi bendahara. Bahkan 3 tahun terakhir sebelum Tuhan panggil dia pulang, dia mengalami gangguan ginjalnya. Nah, sehingga tiap hari harus cuci darah, tapi dengan cairan yang dimasukkan. Di situ kita melihat perjuangannya, tetap memikirkan anak-anak Papua. Maka itu ketika Tuhan panggil dia pulang, yang menangis bukan cuma anggota keluarganya, anak-anak Papua yang pernah berinteraksi dengan Bu Mary, mereka menangis karena kehilangan. Anak-anak panggil dia mami atau mama. Hatinya luar biasa. Ketika anak-anak itu perlu apa saja, Bu Mary tetap berjuang walaupun gak ada duit. Maka itu mari kita yang masih ada, dan saudara yang belum pernah kenal, biar hari ini kenal perjuangannya tanpa pamrih. Yayasan gak pernah gaji dia, tapi kerjanya cukup berat. Nah, yang lebih luar biasa lagi, dia nggak ngerti pembukuan atau akuntansi, nggak ngerti karena sekolahnya rendah sekali. Suatu kali ada seorang dari Amerika, dari kota Philadelphia datang pertama kali ke sini, ya. Terus tanya bagaimana soal keuangan kami. Ini orang dari Amerika, memang dia orang Jakarta. Ketika melihat cara Bu Mary menyusun pembukuan, dia heran. Sampai tanya, Bu Mary pernah sekolah di mana? Dia tertawa. Nah, di situ kita melihat, kalau mau Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan kemampuan,
Saudara, ngurus keuangan itu nggak mudah. Tapi Bu Mary tekun luar biasa. Kami kehilangan betul. Mari kita yang masih hidup ini temukan dalam diri kita panggilan kita masing-masing di bagian mana Tuhan mempercayakan dan Tuhan menetapkan. Dalam ketidakmampuan, asal kita mau, nanti Roh Kudus menambahkan hikmat terus akhirnya sampai mampu. Suatu hari kita pasti bertemu Bu Mary lagi asal kita tetap setia. Buat keluarga yang ditinggalkan, kiranya kekuatan dan penghiburan dari Bapa di surga nyata untuk keluarga dan untuk semua kita, anak-anak Papua khususnya. Ingat ya, Bu Mary sudah dipanggil Tuhan. Kalian sebagai anak-anak Papua yang pernah berinteraksi dengan Mami Mary, Mama Mary selama ini, jangan kendor semangat kalian. Jadi pemimpin-pemimpin yang hebat di tanah Papua dengan meneladani iman Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Inilah pahlawan iman yang luar biasa. Pujian yang baru kita nyanyikan itu tepat sekali. Beberapa saudara belum tahu pasti bagaimana perjalanan Pak Agus sekeluarga bisa tiba di Nabire. Itu kisah yang luar biasa. Hampir semua kita mengalami proses yang sama. Ini yang membeli tanah yang sekarang jadi TK Cendrawasih Terpadu di Sukabumi. Nah, ketika Bu Maria tahu Pak Agus keluarga ini harus mencari tempat yang baru. Nah, ini maka itu lagu ini luar biasa. Nggak tahu bagaimana Bu Maria Senja bilang, kamu ke Nabire saja. Nah, bayangkan nggak tahu Nabire itu sebelah mana. Nggak kebayang ya Pak Agus Nabire itu sebelah mana dulu ya. Nah, saudara, berarti apa yang sebelum Abraham alami, maaf, apa yang Pak Agus alami itu persis seperti Abraham alami. Ya, Tuhan bicara kepada Abraham, pergi dengan keluargamu ke satu tempat yang kamu belum tahu. Saudara, waktu itu kami juga nggak tahu. Nggak tahu itu masih ingat bagaimana Ibu Maria telepon, pokoknya gimana keluarga ya. Nah, sekarang Pak Agus cerita, kok bisa nurut? Waktu itu Bu Maria ngomong, mikir apa sebetulnya Pak Agus? Shalom. Itu tahun 94. Oh, 94. Saya bertobat tahun 93. Jadi bukan Kristen ya? Ya, dari kepercayaan yang lain. Dikirim, dibawa ke Yusuf Roni. Jadi saya dibaptis oleh Pak Yusuf Roni. Setelah saya dibaptis, saya bilang sama Tante Maria, Tante, saya nggak bisa di Jakarta lagi lah. Saya nggak enak, nggak sejahtera. Karena teman-teman saya semua itu tiap hari kerjanya hanya ke bar. Tadi kau tanya, bagaimana kita Jadi pendahara, ingat nggak? Ya itu waktu kita yang kebakar itu. Oh. Kalau nggak salah ya Koben yang datang atau gimana, terus minta supaya Cimeri jadi bendahara. Waktu itu kita lagi beli tanah, yayasan lagi beli tanah yang Pak Tandri itu, yang di Amito. Oh, selama KP. Cicil kan kita kan. Nah di situ ya tantangan jadi cukup berat, tapi ya Tuhan menyatakan bahwa memang Tuhan ada gitu. Ya sempat Mary mundur diganti sama Moni. Ya kita juga jujur waktu itu capek juga gitu Mary, jadi ada mundur, tapi memang begitu mundur ya usaha kita juga ikut turun. Maka saya bilang Mary, pegang aku sudah. Akhirnya dilala Moni juga nangis terus. Ya alasannya cuma satu, yang minta duit banyak, duitnya nggak ada. Karena capek itu bendaharanya. Jadi Moni tuh nangis terus ke Cimeri, datang bilang, aduh saya nggak sanggup, saya mau pergi ke Bandung.
mau menikah bagaimana, akhirnya Koden menulis minta Mary pegang lagi, ya puji Tuhan sampai sekarang gitu. Mungkin ya cerita singkat-singkat itu jadi panjang sekali. Nah sebentar Pak Gus, waktu Tante Maria bilang surga Nabi itu mikir apa sebetulnya? Bayangannya apa Pak? Ini waktu itu loh. Waktu itu saya makin jauh makin senang supaya sudah nggak ada hubungan lagi dengan teman-teman gitu. Kalau masih di Lampung, tadi emang saya mau niat ke Lampung. Di Lampung masih gampang ini. Karena godaan-godaan yang dunia itu luar biasa itu hati saya. Itu aja, jadi saya pikir udah yang sejauh mungkin lah. Begitu saya dengar Irian Barat, dia sudah itu aja ya. Badai dunia menabu hatiku tenang-tenang teduh. Hatiku tetap tenang teduh yang langkahku. Akan tapis dan penggantinya bendera Persatuan Ciawi. Loh, kok balik belakang kamu? Setuju nggak? Kamu semua hati yang dipegang dia sekarang mau apa lagi? Jangan boleh ya. Ini sih nggak minta izin, langsung tanya aja. Suaminya maaf ini. Gimana pertama kali dengar, pelan-pelan dulu. Waktu Papa Mama mutusin ke Nabil Papua, mikir apa di benakmu? Kan si anak pertama loh. Papa mau ngomong mau kemana? Loh, oh iya. Ini lebih gawat lagi. Terus waktu berangkat ke bandara nggak tanya ini mau kemana? Enggak. Oh iya. Oh ini imannya lebih gede lagi. Oh ya, jadi ke bandara sebenarnya tuh mau kemana? Enggak. Oh terus itu? Ya ikut. Ya, kalau Cia mau 16 saya nggak tahu apalagi Cici dengan Desi mana tahu lagi. Terus? Ikut sampai sini. Ya kaget lah kan. Di Jakarta kan sampai sini kosong. Kosong nggak ada mall. Ya, tinggal suara jangkrik, sepi. Ya udah itu aja. Nggak bingung, nggak ingin minta pulang Jakarta lagi. Enggak. Wih, luar biasa. Enggak, saya coba di sini. Ya, karena oke, itu aja. Ya, terima kasih kembali. Ya udahlah, itu. Maka itu saya katakan tadi, kalau dalam perjalanan iman kita berjalan dengan Tuhan, kita nggak cerewet. Tahu kata nggak cerewetnya? Sungguh kita akan lihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Ini yang hebat. Dan tadi Papa nulis ke orang Papua Nugini, lalu mantunya kerja apa saja? Mantunya itu the best arsitek di negeri. Dibacain ya tulisan Papa itu. Ya. Jadi siap ya untuk apa-apa kita tuh melangkah dengan iman. Nah, temukan isak-isak dalam hidup kita. Apalagi ketika saudara tidak tahu harus kemana, buat apa dan bagaimana. Karena iman, ya, melangkah jauh ke depan. Halo. Punya banyak kenangan, kita sendiri punya kenangan masing-masing dengan Cik Mary. Buat saya sendiri dia tuh seperti saudara, dia seperti teman dan walaupun mungkin Cik Mary cuma lulusan SMP, tapi di antara kita ini belajar sama dia. Soal administrasi, soal ketelitian, kita ini semua kalah sama Cik Mary. Walaupun Cik Mary nggak lulus SMA ya. Dan yang lebih lagi, terakhir kemarin itu saya harusnya kesini, saya mau setor uang ke Cik Mary. Saya bilang, Cik Mary, aku udah mau kesana, aku lagi sakit, aku lagi batuk, nanti kalau Cik Mary sakit, ya sudah kamu gak usah kesini gitu. Saya yang nama dia suruh abun ke rumah untuk ambil uang itu. Dan waktu tadi malam itu saya ditelepon Ambul jam 1 itu, terus saya telepon Koden. Makanya jadi pertanyaan saya Koden. Ya, Koden, Cik Mary meninggal dunia. Koden tuh nggak bilang gini, loh, kok bisa gitu? Nah, saya tuh nggak bilang, kenapa kok Koden bilang kok bisa ya? Mungkin nggak bisa ya. Kan buat saya tuh aneh gitu, Koden bilang kok bisa gitu, loh kok bisa? Nah, aku juga nggak bisa ngomong, masih juga nggak tahu Koden kenapa kok bisa, saya bilang gitu. Soalnya kemarin masih sibuk, masih bisa ngomong begitu, masih bisa ngomong baik-baik.
Dan terus yang waktu ada kerusuhan itu dia pernah titip anak-anak ke rumah. Nah, Cik Mary ini bukan cuma dia tuh kalau sama anak-anak itu dia lebih teliti daripada orang lain ya. Jadi dia waktu kerusuhan dia titip anak-anaknya ke rumah. Terus itu dia tiap setengah jam dia telepon, bagaimana anak-anak? Nanti setengah jam lagi dia telepon lagi, bagaimana nih anak-anak? Ya anak-anak gak apa-apa yang kerusuhan kan di kota. Gitu. Tapi itulah bukti dia kalau sama anak-anaknya itu begitu perhatian dan dia itu begitu safety dengan anak-anaknya. Itu yang harus kita contoh, yang harus jadi contoh kita semua. Itu saja. Makasih kita semua kehilangan Cik Mary, tapi kita punya kenangan tersendiri dengan Cik Mary. Masing-masing kita punya kenangan sendiri. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri rela mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Izinkan sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanmu. Dan nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti menyampaikan kebaikan Cik Mary. Karena dari awal, orang-orang awal pertama pasti tahu kondisi di Nabire. Berarti Pak Yocip dengan Melki itu, Pak Melki di mana? Oh ada, ya, oke. Jadi saya, Bapak saya perlu sampaikan bahwa pertama kali kami dapat persembahan kasih di pesat itu 50.000, 75.000. Tahun berapa itu? Tahun 96. Ya. Bahkan itu berlangsung sampai 10 tahun lebih, Bu. Ya. Berlangsung lama, tidak naik-naik. Nah, setelah Cik Mary diangkat bendahara, otomatis komunikasi kami waktu itu saya kepala SD, jadi selalu dengan Cik Mary untuk kebutuhan sekolah ke Cik Mary. Karena sekolah tidak memungut apapun dari siswa waktu itu, jadi semuanya lari ke Cik Mary. Dan ketika datang selalu kasnya kosong, tapi kebutuhan sekolah sering Cik Mary tangani. Dan satu lagi, karena kondisi yang kami terima seperti itu, sering itu pulang sekolah kami lapar. Sampai di rumah masak apa, tak ada uang 1 bulan 75.000. Selalu Cik Mary tawarkan, Pak Yoce mau makan, waktu itu kan sup buntut ya. Nah, itu favorit sekali waktu itu. Dan itu pertama kali saya makan di situ. Sebetulnya saya tidak makan daging sapi, tapi karena keadaan saya makan saja dan terasa enak. Dari situlah saya mulai makan. Masih ingat nggak harganya satu mangkok berapa? Saya tidak tahu karena kan tidak pernah. Iya, gratis. Saya gratis. Tanya Pak Yoce mau makan lapar, saya bilang kenyang. Karena lapar. Karena Cik Mary tahu kalau kita itu memang lapar. Ketika dia bilang kenyang, tidak percaya, langsung dikasih. Itu sering saya dengan istri. Karena pulang dari sekolah kami pasti mati. Dan pengalaman saya banyak hal yang saya ambil dari pengalaman Cik Mary ketika beliau mengambil keputusan. Tidak neko-neko, tidak panjang, pokoknya apa-apa. Tegas langsung. Dan itu banyak sekali pelajaran yang saya bisa dapat dari situ. Saya kenal 96. Setiap kali kami dari asrama ke OYK, pasti singgah makan mie ayam di warungnya. Lu makan apa? Nah seperti itu. Terus kalau marah, bego lu. Itu tidak pernah hilang.
Si Mary itu mama yang sangat baik buat kami guru-guru SD. Kalau datang dengan Mami Lois, oh mana lama kita tidak makan. Besok boleh bawa mie goreng ya. Dan itu jadi. Kalau mau marah tidak pernah di belakang. Emangnya nenek moyang lu yang punya ya? Goblok lu. Seperti itu. Dan itu tidak akan kami dapati lagi. Dia belajar. Satu-satunya orang di pesat yang berani marah kami dengan goblok nenek moyang cuma Cimeri. Saya pernah ribut dengan Cimeri waktu kami di Sukapa saat minta Bama waktu keadaan 97 itu Krismon ya. Aku minta makanan terus, emangnya nenek moyang lu punya pesawat ya? Lu pikir gue cuma ngurusin lu di Sukapa? Suka dan tidak suka itu kita harus terima. Saya bilang waktu tadi kasih suku kesenangan di Cimeri, saya cuma dalam hati saya belajar banyak untuk menahan diri dari beliau. Selamat jalan Cimeri, Tuhan Yesus memberkati semua kita yang tinggal dan jadi teladan buat saya. Oke. Terus ada berita Cik Mary dipanggil doa. Saya bilang, ini grup apa ini yang bilang kayak gini? Cik Mary mana? Saya sampai kaget, grup apa ini? Ya apa, kenangan saya sama Cik Mary ya. Memang kalau yang suka telepon atau ngobrol apa-apa itu dia yang lebih banyak sekali ngomongnya. Nah, kalau saya sampai mau nanya sesuatu, dia bilang, Cici, jangan ngomong dulu, jangan nanya dulu, saya habisin dulu, kalau enggak saya nggak bisa, nggak ingat gitu. Iya, dia lupa katanya, jangan ngomong dulu. Nah, setelah selesai, saya lupa saya mau nanya apa. Ya itu sama Cimeri. Dia memang galak, tapi saya nggak pernah dipalak yang dia sama saya dia sama saya seperti sama kakaknya. Ya itu aja. Luar biasa. Ya, salam. Salam. Saya mengenal Cik Mary dari tahun 2005. Kesan yang saya dapat pertama, Cik Mary itu orangnya galak. Orangnya kayaknya sadis begitu. Tetapi ketika dalam organisasi di tahun 2018, saya masuk dalam organisasi Yayasan Pesat menjadi sekretaris. Hubungan saya dengan Cik Mary itu sangat akrab sekali. Dan kita mulai tahun 2018 itulah saya mengenal pribadi Cik Mary sangat mendalam. Ternyata kesadisan Cik Mary, kegalakan Cik Mary, kecerewetan Cik Mary, bahkan sepedis kata-kata Cik Mary, itu beliau lakukan adalah bentuk daripada tanggung jawab. Beliau menjalankan tanggung jawab dengan sepenuh hati, dengan dedikasi yang sangat tinggi. Kalau melakukan kebenaran dia nggak peduli, bahkan omongan yang tadi dia keluarkan tujuannya adalah karena beliau bertanggung jawab. Saat beliau di Jawa, kami juga terus berkomunikasi, telepon, termasuk di Jayapura 1 minggu yang lalu kami telepon sangat aktif. Bahkan ketika Cik Mary telepon ke HP saya, istri saya tuh berkata begini, pacarmu telepon. Karena kalau telepon dengan saya itu nggak cukup 5-2 menit, bisa kalau ada telepon lagi disambung lagi, karena memang banyak yang harus dibicarakan. Bahkan ketika Cik Mary dipanggil, ada yang berkata, Benny kehilangan apa kehilangan pacarnya, dia bilang begitu. Karena memang saya juga sangat dekat sekali dengan beliau. Bahkan di hari terakhir kemarin, beliau tuh telepon saya begini, tumben-tumbennya. Telepon masuk, saya jawab, Ben, gua mau cerita sama lo. Ya, cerita apa sih? Tapi gua udah janji nih, gua janji gak boleh cerita sama orang. Loh, kalau Cik Mary sudah janji gak boleh cerita sama orang, berarti gak boleh juga cerita dengan saya sih. Oh gitu ya? Ya udah, kalau gitu gini aja. Nanti setelah gua selesai isolasi, kita ketemuan ya. Ya Cik. Ya udah, jadi saya nggak boleh cerita nih, gua nggak boleh cerita nih. Ya karena nggak boleh diceritain, Cik Mary nggak usah cerita ya. Oh iya, ya sudah. Itu adalah telepon yang terpendek yang saya terima.
hanya menceritakan hal itu. Ternyata itu adalah telepon terakhir dari beliau. Telepon kemarin itu adalah telepon terakhir beliau kepada saya. Dan tadi pagi jam 4 bangun saya mendengar kabar itu, ya pastinya sangat terpukul karena banyak hal yang masih mau dikerjakan buat kita semua. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Beliau harus berhenti di tanggal ini. Ya biarlah apa yang sudah dikerjakan Cik Mary, keluarga pasti tetap bangga karena beliau mengerjakan bertahun-tahun itu ternyata tidak diberi persembahan atau tidak dibayar. Beliau mengorbankan, namanya dicaci maki, bahkan dikatakan sadis, tapi beliau mengerjakan tidak dibayar. Bentuk tanggung jawabnya sangat luar biasa dan kami sungguh sangat bangga bisa bekerja sama dengan Cik Mary, memiliki sahabat, memiliki saudara seperti Cik Mary. Ya Pak Agus, kami berterima kasih sekian tahun mengabdi kepada kami, pada keluarga di tempat ini. Kami juga berterima kasih. Terlebih juga Cia juga berharap bisa melanjutkan tugas Mama ya. Harus. Nah itu adalah kesan daripada saya pribadi kepada beliau. Ucapkan terima kasih. Erna sini. Kenapa kamu bilang pacar? Coba. Ayo. Habis ini satu lagi siapa? Ayo. Ayo coba. Banyak kesan yang saya dapat dari Cik Mary, terutama yang sebelum Cik Mary sakit, kalau selalu pulang ke Jawa tuh selalu bilang begini, lu mau nggak gue beliin baju diskon dari Matahari, bilang begitu. Gue suka beliin baju lu karena lu tuh bodinya kayak sama dengan Cia gitu. Jadi kalau saya lihat di lemari itu baju-baju banyak yang Cik Mary berikan. Kalau dengan Benny, dia tuh bisa nggak jawab. Saya punya telepon, saya telepon ulang-ulang sampai 4 kali, 5 kali, karena sampai sama banting saja HP-mu. Saya bilang begitu, tapi tidak dengan Cik Mary. Kalau ring bunyi, dilihat, pacar gua telepon. Tapi bisa dengan saya sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak dijawab. Tapi kalau dengan Cik Mary, dia sesibuk apa, mandi, pokoknya mandi bebek. Kalau udah Cik Mary telepon, pokoknya udah tahu dia langsung pokoknya bus gitu, pokok cepet gitu. Ya itu, makanya kalau Cik Mary telepon, pacar lo telepon tuh sana. Ya itu kesan. Oke, yang lain. Ayo, siapa lagi? Hari-hari datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di kembaran dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Tidak ada kata-kata yang bisa saya katakan untuk kebaikan Mary yang dia lakukan untuk kami anak-anak Papua, khusus kami yang angkatan pertama, kedua, ada pernah dibagi untuk tinggal nginap di rumah keluarga bapak-bapak yayasan besar, dan itu sungguh berkesan. Beberapa teman-teman tinggal dengan Mary, kami yang lain di tempat lain, tapi hal yang terkenang selalu di hati adalah Mary itu kalau baju kita tidak masuk masih kecil atau
kotor tidak tanggung-tanggung masuk ke negara, kasih masuk baju tuh harus begini, lo tidak bisa begini begitu, tidak pernah rasa apa begitu. Satu hal yang Mama Mary sampaikan saat berkunjung di Jogja, pas kami yang angkatan pertama kedua tuh mayoritas di Jawa Tengah, Jogja, pesan dia bilang ini, lu semua tuh dengar, kamu nakal seperti apa nakal, tapi jangan coba-coba narkoba, itu hancur tuh. Dan setiap tahun mungkin Bapak Ibu di tempat rantau kalau dalam kebutuhan gitu saat mendesak, dalam hal ini yang dipercayai oleh Yayasan Bersatu untuk membiayai kami, Mama Mary tidak pernah terlambat untuk urusan kampus, untuk urusan setiap bulan yang Besar percayakan untuk Mama Mary selalu tepat waktu, dan dia selalu bijak untuk mencukupi kebutuhan yang orang Tuhan percayakan melalui Yayasan Bersatu untuk membantu kami. Dan kami yang sudah selesai dan yang masih melanjutkan studi sangat merasa kehilangan orang hebat, orang luar biasa yang punya hati untuk Papua. Dan seperti yang disampaikan oleh orang tua saya sebelumnya tadi, sosok dia dengan baginya dia berharap ada sosok lain seperti dia. Amin. Sangat berkesan sekali. Kita banyak sekali kebaikan, terlalu baik. Baik, cuma satu saja. Sampai tadi pagi jam 2 saya langsung datang itu karena saya punya sebutan baru buat Cimeri dengan Cia. Setiap kali mereka datang ke SD atau SMP, saya bilang, "Oh, dokter datang." Yang mana dokter? Dua-dua? Cimeri dokter, Cia suster. Dan itu setiap kali. Dan memang saya tidak. Terima kasih. Tepuk tangan dong, saudara. Ayo, ada lagi. Ya, saya cuma menyaksikan kalau saya kenal si Mary itu, maksudnya dibawa pertama kali ke sini itu tahun 2007 sama Hendrik. Pesan pertama saya itu galak sekali nih. Saya waktu itu sama Cia waktu apa gitu, dimarahi sampai dimarahi. Ada saya, ada itu sampai Cia tuh nangis gitu ya. Galak sekali sama anaknya sendiri kok kayak begitu gitu. Tapi setelah saya semakin ini dekat dengan dia, karena posisi saya di sekolah, setiap kali saya harus laporan itu dikejar, pokoknya sekarang lo harus kesini. Nanti kalau laporan salah apa gitu, lo itu bisa mikir enggak sih gitu, lo goblok ya. Tapi itu buat saya apa ya, sangat membantu saya untuk saya terpacu belajar terus gitu. Karena setiap ada kesalahan itu langsung koreksi lagi. Lo kesini cepat, ini begini. Lo tahu tuh caranya begini, lo bisa memutar toh, lo bisa toh gitu. Ini dibikinnya harus begini, jadi harus ikuti apa yang dia mau. Tapi itu buat saya jadi satu pembelajaran sendiri, karena saya kerjakan itu, akhirnya saya bisa tahu gitu. Iya, saya pernah punya kesan yang mendalam itu ketika saya buat kandang. Ketika saya buat kandang itu kan saya ambil kayu di sini, dan itu hutang. Sampai berapa bulan gitu saya nggak bayar, akhirnya Cik Mary telepon, "Pak Harto, ya Cik, kandangmu tak bongkar ya?" Gitu. Ya jadi itu saja yang saya ingat ya, tapi ya yang saya tahu Cik Mary itu orangnya baik begitu, karena memang saya
dekat dengan Cik Mary itu dulu, kalau sering ambil persembahan kan datang ke sini, ya toh. Tapi setelah sistemnya berubah, akhirnya ya saya agak jauh dengan Cik Mary gitu. Tapi dia orangnya baik, baik sekali. Terus kandang jadi dibongkar enggak? Enggak. Terus sudah bagus. Ada banyak yang sebenarnya saya saksikan, tapi ini untuk pribadi saya saja yang saya alami kesan yang pertama kali waktu itu. Saya itu minta maaf, kalau hari ini saya bisa pakai celana panjang, Cik Mary lah yang belikan saya celana panjang. Waktu itu saya sudah punya anak kecil, John. Saya tuh pikir, Tuhan, kalau saya pergi ke ibadah ibu-ibu, saya pakai celana panjang tuh rasanya enak. Tapi saya ini mau beli bagaimana dan bagaimana? Maaf, di sini saya pengen pakai celana panjang. Cik Mary bawa 3 pasang seragam. Ibu Eli coba, 1 pas, yang satu lagi pas. Semua pilih, ternyata semua pas. Kalau begitu untuk Ibu Eli semua. Tuhan, terima kasih. Kemudian yang kedua ini pengalaman pribadi. Ini sebagai jawaban doa, kepanjangan tangan untuk jawaban doa bagi hidup saya secara pribadi. Saya ini di Jawa sana waktu itu kan sudah Gembala Pos PI dari GPDI. Jadi setiap bulan kita ada ibadah hamba-hamba Tuhan di Madiun, Bapak Pendeta Alem Bojana. Saya ini orang tapi saya dari Desa Manjung. Saya pelayanan di Campurjo. Persembahan 1 bulan 5.000. Saya mau beli baju saja susah. Jadi saya kalau kumpul hamba Tuhan minder. Jadi teman-teman itu pakai jas semua. Tuhan, saya beli kain yang gloyor-gloyor, baru saya bikin suruh model jas. Bentuknya tidak karuan. Saya itu, aduh Tuhan, saya rasa waktu itu, tapi saya harus lawan dengan minder. Ini pengalaman pribadi. Begitu sampai di sini, ketemu dengan Cik Mary, dia orang pertama yang dia datang bawa belikan jas yang bagus sampai hari ini masih ada. Dan kalau saya pakai jas di gereja, itu semua Cik Mary yang beli. Artinya bukan saya mau cerita apa. Itu ketaatan dan kepekaan beliau untuk melakukan kehendak Tuhan. Kesaksian yang tadi luar biasa. Ternyata di kampung kecil, pengalaman pertama itu ada orang yang peka mendengar suara Tuhan, taat menjadi jawaban doa untuk saya. Jadi kesimpulan dari kesaksian saya untuk malam ini, kalau besok Tuhan gerakkan saya cerita yang lain, saya cerita. Ya, saya percaya Cik Mary upahnya besar di sana. Dia melayani dengan tulus. Dia tidak pernah mikir macam-macam. Dia tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Dia mengasihi, mengabdi kepada Tuhan dengan tulus. Dia 100%. Sekarang dia menikmati upah dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Seperti wanita mengurapi menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau. Terus ada kesan lagi 1 tahun yang lalu kira-kira. Jadi pada waktu itu pada suara anak-anak SD Agape menang. Nah, kebetulan kami tidak punya seragam pada waktu itu, kami pakai seragam sekolah. Mami Mary telepon dari Jogja, telepon saya, "Wih, selamat ya, lu menang, anak-anak lu menang. Terus lu mau bawa anak-anak kemana?" Kata gitu. Pakai logat Jakarta ya, biasanya kita sudah tahu. Saya bilang, ya saya pengennya keluar dari Nabire, maksudnya bawa anak-anak kemana untuk membuktikan kalau anak-anak Nabire ini, saya bilang pasti bisa, tidak kalah dengan anak-anak yang di Jawa. Saya bilang, ya sudah, ini mumpung gue lagi ada di Jogja, gue beliin seragam ya, kayak begitu. Jadi dibelikan. Mami sendiri yang keliling Jogja untuk cari seragam yang bagus untuk anak-anak kita. Itu kesan saya pikir, oh ternyata orangnya baik. Ternyata meskipun mungkin ceplas-ceplos, tapi ternyata orangnya baik dan meninggalkan kesan yang baik untuk saya. Sampai sekarang saya masih ingat itu terus. Ya. Saya kemarin bicara dengan suami saya bilang, Mami Mary ini sampai akhir hidupnya jadi bendahara. Saya bilang, bendahara itu bukan pekerjaan yang mudah, butuh karunia khusus. Saya bilang sama Mas Dedi,
Kalau tidak karunia khusus pasti tidak bisa yang uang hilang, yang catatan tidak beres, yang mungkin tidak rapi, mungkin juga malas untuk mencatat, begitu. Tapi tidak semua orang punya karunia khusus jadi bendahara, saya bilang begitu. Ya, mari kita dengan karunia kita masing-masing sudah ada contoh nyata Mami Mary sampai akhir hidupnya melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan taruh talenta untuk jadi bendahara. Mari saya ajak kita semua, biarlah ini menjadi koreksi bagi kita semua, supaya kita sampai akhir hidup kita melayani Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan, kemampuan, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya kami kerja, saya nonton TV, saya lagu-lagu musik. Karena waktu itu saya masih kecil, ya saya juga ngompol. Ayah Tante Mary bilang, ses, kamu tuh loh, incing itu. Kayaknya Tante Mary ambil baju-baju anak-anak asrama waktu itu, saya masih ingat. Kan biasanya kasih untuk anak asrama, tapi karena pas saya juga waktu itu masih kecil, Tante Mary kasihlah untuk saya. Itu pertama kali kebaikan Tante Mary untuk saya waktu itu. Terus Tante Mary ke Jawa juga tetap punya apa untuk saya. Selama 24 tahun saya besar dengan mereka berdua. Jadi saya anggap mereka bukan seperti orang tua saya. Shalom, selamat pagi sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai serangkaian ibadah pelepasan dan pemakaman dari orang yang kita kasihi, almarhumah Ibu Mary Darmadi, yang telah dipanggil Tuhan pada hari Sabtu 19 September 2020. Kita akan mulai serangkaian acara pelepasan dan ibadah pada pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara yang sama-sama kita akan laksanakan pada pagi hari ini, yang sementara berlangsung yaitu pembukaan. Yang saya hormati dan sungguh saya sangat kasihi Pak Ibu Darmadi, anak-anak, cucu-cucu, anak mantu juga. Yang saya hormati saudara-saudara yang ada di tempat ini, sidang perkabungan. Khususnya kepada Kohabus, saya sampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa atas apa yang telah Cik Mary kerjakan selama bertahun-tahun menjadi bendahara di Yayasan Pesat. Bapak Ibu dan semua saudara sidang Jemaat Perkabungan, satu kali Kohabus itu berbicara kepada saya tentang harapannya. Dia kepingin bahwa bisa merayakan ulang tahun emas. Betul ya, emas ya waktu ya. Dan beberapa kali dia sampaikan itu kepada kami. Bahkan beberapa waktu yang lalu pun juga tidak lama sampaikan juga hal seperti itu. Saudara, ada alasan khusus mengapa seseorang memiliki harapan yang baik. Karena paling tidak orang tersebut kenal dengan sumber yang terbaik, yaitu Bapa di surga. Maka harapan itu muncul. Tapi meskipun demikian, sekalipun ada sebuah harapan, impian yang terbaik, kenyataannya adalah kadang harapan itu tidak bisa diwujudkan. Meskipun demikian, bukan berarti Tuhan itu tidak sayang Ko Agus, tidak sayang keluarga ini. Tapi sama-sama kita tahu siapa yang bisa menentang kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi, biar ketika kita menyebut nama Mary Darmadi, ada hal yang kita bisa kenal. Bukan cuma lucunya, bukan cuma tegasnya,
bukan tentang keseriusannya di dalam melayani Tuhan, tapi lebih daripada itu, dia telah menjadi teladan hidup untuk kita semua. Bagaimana hidup itu perlu berbagi, bagaimana hidup itu perlu untuk memberi diri, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Sekali lagi, kepada keluarga Pak Agus Darmadi, baik yang ada di Nabire, Mama dari Cimeri yang ada di Jakarta, Kakak dan adik-adik Cimeri, juga Desi bersama keluarga yang ada di Jogja. Sungguh, ini pasti hari yang berat buat semuanya. 2 hari yang lalu ketika Mama Cimeri tahu bahwa Cimeri dipanggil Tuhan, lalu Mama ini berkata kepada Pak Agus, kenapa kok nggak Mama duluan? Pacar bukan seorang ibu. Umur berapa Mama, Pak Agus? Oh, Mama Cimeri umur 88 tahun. Saudara, tapi ini lagi Tuhan. Saya ingin ceritakan satu bagian hidup dari Cimeri yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Pasti banyak di antara saudara yang belum tahu satu bagian dari saudara kita, Bendahara Pesat. Jadi Mama, Koko, adik-adik, semua keluarga, Desi, kalian harus bangga. Ternyata di Nabire ada wakil Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Namanya Ibu Mary Darmadi. Saya ini pendiri yayasan di Nabire. Bayangkan 30.000 rupiah saya suruh tanda tangan. Keterlaluan gak ini? Loh, betul tidak? Saya marah. Kenapa Mel? Cuma 30.000 aja saya suruh tanda tangan. Saya sempat tersinggung. Loh, betul tidak, saudara? Maaf loh, bukan saya mau sombong. Kan saya bisa mengeluarkan uang lebih dari itu. Tapi di situ saya belajar. Cimeri itu betul-betul lurus orang. Betul tidak? Yang pernah berurusan dengan dia nggak peduli. Maka itu kalau Cimeri bilang, nenek moyang lu. Uangnya nenek moyang lu. Itu ngomongnya iya, yang belum tahu harus tahu. 30.000 saya suruh tanda tangan, keterlaluan gak itu? Tapi saya belajar. Nah yang lebih hebat lagi, maaf ya Pak Agus, anak-anak jangan tersinggung. Mama itu lulusan apa? SMP. Nah, saudara, itulah Cimeri. Soal kasih, semua kita tahu, bukan enggak? Betul tidak, saudara? Bagaimana anak-anak Papua disayang? Bahkan Cimeri ini orang yang gak pernah bisa melihat orang lapar. Ya, maka itu dia, tolong dukung saya dong, guru-guru di sekolah khususnya SD. Setuju kalau Cia gantikan Cimeri betul-betul? Dengar itu Cia. Harus itu, terus bawa makanan tiap hari. Nah, cuma saya mau tanya kepada saudara. Ya, kenapa? SK-nya sudah ada kok. Oh, SK-nya sudah ada, Cia nggak bisa lari ya. Gini, tolong ya semua anggota yayasan, guru-guru, saya minta saudara jujur. Apakah kita akan minta Cia melanjutkan 100% cara Cimeri? Lurus, tegas, dan kasih juga? Harus. Cia, mulai hari ini kamu belajar galak kayak mamamu. Maaf. Nah, itulah dia. Satu pribadi yang luar biasa. Dan kami percaya itu salah satu dari sekian alasan Tuhan memberkati pelayanan Pesat. Karena ada bendahara yang begitu tertib soal keuangan. Biasanya bagus, cairan itu berapa jam berlakunya? 4 jam. Oh, tapi waktu itu Meli minta diganti cepat gitu ya, karena sakit.
Ternyata memang bukan cairannya, sudah waktu Tuhan. Makin merosot, tapi si Mary luar biasa. Sebab, nah ayat 18 ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berbahagialah setiap kita yang punya dua macam mata. Satu mata jasmani, dua mata hati. Nah, Cik Mary bisa melihat dengan mata hatinya karena sudah siap kapan saja Tuhan panggil. Ini luar biasa. Mari kita jujur, baik semua kita yang di sini maupun yang mengikuti di rumah, jujur ya, nggak usah bilang kepada siapa-siapa, tapi langsung kepada Tuhan. Kalau masih ada di antara kita yang sampai detik ini masih takut menghadapi kematian, saudara belum siap. Ambil keputusan hari ini untuk menerima juru selamat itu, karena dia satu-satunya jalan. Amin, untuk ke surga. Pasal 5 ayat 1, masih 2 Korintus ya, ini sambungannya. Karena kami tahu, nah karena Cik Mary tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini, apa itu tempat kediaman? Bukan rumah, tapi tubuh kita. Nah saudara, suatu hari nanti tempat kediaman kita di bumi, yaitu fisik kita, tubuh kita ini dibongkar. Mama memang sedih, tapi kami pesan atas firman Tuhan, suatu hari entah kapan masing-masing kita akan dibongkar tempat kediaman yang di bumi, yaitu tubuh kita. Tuhan izinkan Mary mengalami gagal ginjal untuk membongkar kemah jasmaninya, untuk bertemu dengan Tuhan. Terus ini loh janjinya, maka itu mama sambil mendengarkan ini, Tuhan, nah ini, ayo Alkitab saudara bilang telah atau akan? Telah. Dan Tuhan telah, bukan akan, menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Dan sejak Sabtu pagi subuh, Papa sudah menyediakan tempat kediaman di surga untuk Ibu Mary Darmadi. Tinggal kita semua masih hidup ini. Entah kapan giliran kita tidak tahu. Tapi ini janji pemilik dan pencipta kehidupan ini. Ada tempat kediaman di surga. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau kita lihat wajah almarhumah ini, tidur tenang sekali. Maaf ya, saya sering melihat jenazah, rata-rata itu beda dengan waktu masih hidup. Tapi kok kita lihat wajah Cik Mary itu nggak berubah dan betul-betul tidur. Maka itu begini saya katakan, itu sebabnya untuk Pak Agus, anak-anak, mama, Koko dan adik-adik, Mary dan Madi tidur. Siapa nama tuanya? Tan Oicin, tidur. Begini firman Tuhan, demikianlah perkataan Yesus. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Nah, bagi yang belum tahu, inilah harapan. Bagi yang masih ragu-ragu dengan kematian, ini janji dan harapan. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus, kalau harinya tiba harus meninggalkan dunia ini, Tuhan berkata telah tertidur. Maka itu Yesus berkata begini, aku pergi, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Karena waktu, kalau saudara ingin tahu kapan yang sudah meninggal di dalam Yesus akan dibangunkan, saudara nanti pulang baca di 1 Tesalonika 4 mulai ayat 13 dan 14 ya. Suatu hari nanti akan dibangunkan dari tidurnya. Amin.
Jadi Ko Agus, anak-anak, semua mama juga, kalau pemakaman akan dilaksanakan sebentar, jangan terlalu sedih, cuma tidur. Dan kalau waktunya tiba, Tuhan akan membangunkan dia. Tidur kok saudara. Ayo. Ada yang takut tidur? Ini rugi kalau takut tidur. Tidur itu enak kok. Amin. Nah inilah harapan buat kita semua. Maka itu kepada semua kita warga Napire, dari kelompok mana saja, mari kita mempercayai orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus. Kalau waktunya tiba untuk meninggalkan dunia, ternyata itu cuma tidur. Maka itu kita ingin nyanyi. Agak cepat Mas Dan, agak cepat. Balik.
kesempatan sore hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kami semua yang ada di tempat ini. Dan rekan yang terus mengerjakan pekerjaan ini, Tuhan akan memberkati mereka semuanya, memberi kekuatan, Siap ya, 1, 2, 3, angkat. Angkat tinggi, angkat tinggi. Audis itu. Pelan-pelan. Turun pelan ya. September 2020 selaku hamba Tuhan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya memakamkan engkau Mary Darmadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya genaplah firman Tuhan. Engkau diambil dari tanah dan engkau kembali ke tanah, dan menantikan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk membangkitkan orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.